Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam An-Nawawi dan seluruh para guru kita, orang tua kita semuanya, dan juga untuk keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita hidayah serta kemampuan dan juga keistiqomahan untuk terus berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Ala hadhihi niyya wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di mana kita telah sampai kepada hadis yang ke-33. Al-Imam An-Nawawi menyampaikan di dalam kitab ini, Ani bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Ibnu Abbas, yaitu Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, lau yuqtan nasu bidakwahum, jika manusia diberikan haknya hanya dengan klaim atau dakwahannya, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, sungguh setiap manusia akan mengklaim atau akan mendakwah harta-harta suatu kaum beserta darah-darah mereka. Lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi al-bayyinah, bukti harus dihadirkan oleh pendakwa atau orang yang mendakwa atau orang yang mengklaim. Wal yaminu 'ala ma angkat, dan sumpah bagi orang yang mengingkari atau terdakwa jika dia ingin mengingkari apa yang diklaim oleh orang lain. Haditsun hasanun, hadis ini hukumnya hasan, kata Imam An-Nawawi. Rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan selain Imam Al-Baihaqi seperti riwayat ini. Wa ba'duhu fis sahihaini, sebagian dari redaksi hadis yang tadi itu ada di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah dasar dalam pengadilan. Contohnya banyak dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh pertama, Sayyidina Ali ketika menjadi khalifah, pakaian perang beliau hilang dicuri. Kemudian pakaian perang ini diketahui oleh Sayyidina Ali digunakan oleh seorang Yahudi. Kemudian Sayyidina Ali sebagai khalifah mengklaim bahwa pakaian perang yang digunakan Yahudi tersebut adalah miliknya. Ini klaim Sayyidina Ali. Kata hakim ketika itu, mana buktinya?
Sayyidina Ali tidak memiliki bukti dan tidak memiliki saksi. Maka bukti-bukti itu kalau sekarang apa bukti-bukti? Sertifikat. Ya kan sulit, kalau sekarang sertifikatnya bisa digeli. Sulit sekarang. Sayyidina Ali tidak punya bukti. Hanya punya 2 orang saksi. Siapa saksinya? Kedua putranya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kata hakim apa? Kalau ada hubungan darah seperti ini tidak boleh menjadi saksi di dalam agama Islam. Akhirnya hakim mengatakan apa? Memutuskan bahwa pakaian perang tersebut, jubah perang tersebut milik Yahudi, bukan milik Sayyidina Ali. Ini adilnya Islam. Ini adilnya Islam. Maka karena keadilan tersebut, Yahudi tadi langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan bersaksi bahwa agama ini adalah agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adilnya hakim, itu Sayyidina Ali khalifah. Jadi mengikuti aturan. Dan kemudian diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim bahwa sahabat Ash'as bin Qais, Ash'as bin Qais, beliau mengatakan, saya berseteru dengan seseorang. Masing-masing dari kami mengklaim bahwa apa? Bahwa sumur ini miliknya. Kemudian kami datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat Ash'as ini, berikan 2 saksi atau yaminuhu atau sumpah. Karena apa? Karena ada yang mendakwahkan milik dia, tapi dia tidak punya saksi. Maka dia harus bersumpah. Jadi kalau ada orang yang didakwa, kemudian dia bersumpah bahwa barang ini miliknya, maka barang itu dikembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asalnya bagaimana? Seperti Yahudi tadi. Sayyidina Ali tidak punya bukti kalau baju perang itu milik Sayyidina Ali. Maka hukum asalnya adalah siapa yang memegang baju itu adalah pemiliknya. Kemudian Sayyidina Ash'as bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, bagaimana kalau itu bukan miliknya dan janjinya itu janji palsu? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Maka mereka akan mendapatkan azab barang siapa yang membeli janji sumpahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harga yang kecil. Maksudnya tidak ada apa-apanya dunia ini dibandingkan dengan janjinya atas nama Allah, sumpahnya atas nama Allah, maka Allah akan memberikan azab kepada dia. Ini bahwa apa? Bahwa agama itu adil. Agama Islam ini adil. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa maksud dari al-bayyinah alal mudda'i, atau bukti bagi orang yang mendakwa, wal yaminu alal mudda'a alaihi, dan sumpah bagi orang yang didakwa atau yang diklaim atau yang terdakwa. Kemudian dikatakan di sini, wa makna qauluhu al yaminu alal mudda'a alaihi ay yabra'u biha la annaha wajibatun alaiha. Maksudnya adalah ketika ada yang terdakwa seperti Yahudi tadi, atau seperti lawan dari sahabat Ash'as tadi, bahwa dia pemilik mata air tersebut, pemilik sumur tersebut, maka ketika miliknya itu diklaim, maka dia bersumpah atas nama Allah bahwa barang itu miliknya.
Ini bukan mengindikasikan bahwa barang itu benar-benar miliknya, bukan. Dan itu tidak wajib baginya. Hanya dia sumpahnya dijadikan sebagai bukti, sebagai alat atau sebagai indikasi bahwa barang itu miliknya. Maka dikembalikan kepada hukum asalnya jika pendakwahnya tidak memiliki bukti. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, dan ini banyak terjadi sekarang. Yang terbaru itu, berita yang terbaru itu kerajaan Yogyakarta itu menuntut KAI, BUMN dan beberapa kementerian bahwa tanah kerajaan diklaim sebagai milik KAI. Tapi tuntutannya hanya Rp1.000. Jadi diminta untuk membayar Rp1.000. Ini namanya kerajaan Yogyakarta mengklaim. Punya bukti atau tidak? Nanti pengadilan yang membuktikan. Nah, permasalahan kita sekarang bagaimana proses pembuktian itu? Bagaimana proses pembuktian itu? Nah, di sini harus ada objektivitas. Nah, di masa Rasulullah SAW dulu kerajaan beberapa ada kisah di sini kerajaan Mataram kalau tidak salah. Itu ketika penjajahan Belanda ada pembunuhan di dalam lingkup kerajaan. Tapi lama pembunuhnya tidak ketemu. Sampai kemudian kerajaan meminta tolong kepada penjajah Belanda yang waktu itu masih pedagang mereka di sini mencari rempah-rempah. Ternyata Belanda memiliki cara yang lebih logis dan dapat membuktikan siapa pembunuhnya. Maka sekarang sudah canggih hal-hal yang seperti ini. Hal-hal seperti ini itu sangat canggih sekali sekarang dan bisa di-track detail dari DNA apa semuanya itu sudah terbukti. Maka kalau sudah alat buktinya hilang, nah itu yang sulit. Alat buktinya kalau sudah hilang sulit. Ini adalah keadilan agama Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali contoh di dalam agama kita. Di sini dicontohkan di dalam beberapa buku bahwa jika ada dua suami istri ini non muslim, kemudian dua-duanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata suaminya apa? Kata suaminya, kami mengucapkan 2 kalimat syahadat bersama-sama, sehingga pernikahan kami sebelum Islam itu dapat disahkan oleh agama Islam. Demikian memang di dalam agama kita. Kemudian sang istri mengatakan, oh tidak, yang mengucapkan dulu adalah saya, bukan suami saya. Jadi kalau mengucapkan dulu, ini belum bersama, baru menikah, terus belum terjadi apa-apa, kemudian terjadi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian di sini perkataan siapa yang didahulukan? Jika perkataan istri tadi yang mengatakan bahwa apa? Bahwa saya yang mengucapkan dulu, kalau istrinya yang mengucapkan dulu, maka dia yang muslim dulu. Kalau muslim dulu, maka suaminya terakhir itu batal pernikahannya. Batal pernikahannya. Maka di sini harus diterapkan hal-hal seperti tadi. Diterapkan hal-hal seperti tadi. Di sini di dalam hadis ini dikatakan jika diberikan kepada manusia, kepada seseorang sesuai dengan dakwahan dan klaimnya saja, maka setiap orang akan mendakwahkan harta orang lain dan juga darah orang lain. Di dalam agama kita bunuh, ketika ada pembunuhan, maka yang membunuh itu hukumannya dibunuh jika terbukti.
harus ada saksi dua atau harus ada bukti. Itu di dalam syariat kita. Dan itu sudah diterapkan. Maka ketika hanya klaim saja tidak bisa. Lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala ma ankar. Maka orang yang mendakwa, mengklaim harus mendatangkan bukti, dan juga yang terdakwa dia harus bersumpah jika dia ingin mengingkari tuduhan tersebut. Ini adalah, kalau dijelaskan ini akan panjang sekali, termasuk perbedaan para ulama bagaimana hadis ini menunjukkan tentang pentingnya keadilan di dalam agama kita. Dan itu contohnya banyak sekali. Pernah kita ceritakan juga di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mencontohkan. Ini perbedaan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita terkadang tidak memberikan contoh. Rasulullah itu memberikan contoh. Tidak hanya ngomong Rasulullah, tapi contoh-contoh dalam kehidupan. Jangan dikira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu majelis-majelis saja seperti ini, tidak. Rasulullah hidup bersama para sahabat sehingga seluruh permasalahan itu Rasulullah sampaikan. Maka hanya agama ini yang mengatur kaki mana yang masuk terlebih dahulu ketika kita ke kamar mandi. Ada agama lain? Tidak ada. Rasulullah mencontohkan. Maka keadilan seperti ini itu dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Laukanat Fatimatu bintu Muhammadin sarakat laqata'tu yadah." Jika seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana memberikan contoh kepada umatnya ketika itu, sehingga sulit sekali kita menemukan perbedaan yang terjadi di antara para sahabat itu, kecuali karena mereka berpegang teguh kepada apa yang mereka yakini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-34. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ini Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, di dalam Sunan At-Tirmidzi ada hadis yang dari beliau ini pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, berapa bagian dari doaku setiap hari aku jadikan itu sholawat untukmu? Rasulullah diam. Kemudian Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, bagaimana kalau sepertiga dari doaku itu sholawat untukmu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, lau zitta fahuwa khairun lak. Jika kamu tambah, itu lebih baik lagi bagimu. Kemudian dijawab oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, bagaimana kalau 2/3-nya wahai Rasulullah? Dijawab lagi dengan jawaban yang sama oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri menjawab lagi, Rasulullah, bagaimana kalau saya jadikan seluruh doaku itu adalah sholawat untuk seluruh? Kemudian Rasulullah menjawab, yukfaru dzambuk wa yukfahamuk. Dosa-dosamu diampuni dan seluruh keinginanmu dipenuhi. Jadi sholawat, pernah tidak kita sehari nggak mendoakan diri kita, tapi sholawat saja kita suruh? Pernah tidak? Atau kita baca sholawat kalau ada hajat saja? Ini Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Apakah itu menyalahi? Tidak menyalahi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah dikatakan beriman atau sempurna keimanannya seseorang dari kalian, hatta akuna, hingga aku menjadi orang yang paling ia cintai dari dirinya sendiri, dari istrinya, dari keluarganya, bahkan dari seluruh manusia.
Jadi kalau kita masih mencintai diri kita sendiri, belum pernah kita coba, sudahlah hari ini saya nggak doakan diri saya sholawat saja ke Rasulullah. Ini kecintaan para sahabat. Maka jangan dikira ketika para sahabat ini meriwayatkan hadis itu sekedar meriwayatkan seperti kita, menjelaskan seperti kita. Tidak, tapi menghayati. Dihayati, dan hadis itu hidup di dalam kehidupan mereka, hidup di hati mereka. Nggak seperti kita sekedar teori-teori dijelaskan, kemudian kita debat dengan perbedaan yang terjadi antar ulama tentang pemahaman hadis itu. Akhirnya menang-menangan, bukan karena cinta. Ini bedanya kita dengan para sahabat. Maka Sayyidah Fatimah sedih ketika Rasulullah membisikkan, Rasulullah sakit, bisik ke Sayyidah Fatimah. Apa yang dibisikkan Sayyidah Fatimah kepada Sayyidah Fatimah? Rasulullah membisikkan ke Sayyidah Fatimah, malaikat pencabut nyawa sudah di depan rumah. Kalau kita seperti itu, orang tua kita seperti itu, malaikat pencabut nyawa sudah di depan rumah. Ayolah Pak, cepat Pak, 75% hartamu wasiatkan ke saya. Ini Sayyidah Fatimah sedih, nangis ketika itu. Sayyidah Aisyah tidak mendengar apa yang dibisikkan. Melihat Sayyidah Fatimah sedih, Rasulullah bisikkan lagi, dari keluargaku yang pertama kali menyusulku adalah kamu. Sayyidah Fatimah langsung tersenyum bahagia. Kalau kita, wah gak bisa lama lagi, Rasulullah 30 tahun lagi lah meninggal. Ini enggak, duluan menyusul. Karena apa? Ya karena hidup bersama Rasulullah, dan Rasulullah itu hidup di hatinya. Kalau kita tidak debat, tengkar. Sekarang kita kuar-kuar apa? Ayo bebaskan Palestina. Gimana bebasinnya? Dulu yang mimpin Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau sekarang panglima perangnya siapa? Dari Indonesia kah? Dari Malaysia? Atau jangan-jangan nanti umat Islam ini sudah berkumpul di satu titik untuk menyerang, justru pasukan yang berkumpul itu rebutan jadi panglima perang, tengkar sendiri. Nah kalau sudah menang nanti, Palestina di tanah kita, yang mau jadi imam besar di Masjid Palestina itu siapa? Madhabnya Syafi'i kah? Hanafi kah? Atau rebutan semuanya? Akhirnya gak jadi. Kita urusannya seperti itu, belum masuk cinta itu di dalam hati, di hati kita. Ini Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, aku mendengar. Di sini dikatakan aku mendengar. Ini memastikan. Jadi di dalam ilmu hadis, kalau ada perawi, periwayat, orang yang meriwayatkan hadis di generasi manapun, dalam riwayat hadis tersebut dia mengatakan sami'tu, aku mendengar, padahal dia sama sekali tidak mendengar, maka dia dikatakan sebagai pendusta dan seluruh riwayat hadisnya ditolak. Bagaimana kalau kita baru buka Google, baca kutipan saja, dan itu tulisannya hadis, setelah dicek ternyata bukan hadis, dan kita sudah menyampaikan bahwa ini hadis, artinya kita berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus hati-hati. Maka Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, sami'tu, aku mendengar. Ini dipastikan, ini sebuah penekanan bahwa beliau benar-benar mendengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ro'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Fa in lam yastati, jika ia tidak mampu,
fabilisanihi, maka hendaklah ia merubahnya dengan lisannya. Fa in lam yastati, jika dia tidak mampu, fabiqalbihi, maka hendaklah ia merubahnya dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan hal itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini, jika kita melihat fahuwa adhaful iman, maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka kita berpikir sekarang bahwa apa? Bahwa berarti saya nggak bisa merubah kemungkaran ini dengan tangan saya hanya dengan hati saya mendoakan, itu iman saya lemah dong Ustaz. Semua pasti berpikir seperti itu. Padahal maksudnya tidak seperti itu. Kenapa maksudnya tidak seperti itu? Karena riwayat-riwayat lain menunjukkan bahwa apa? Bahwa maksudnya adalah intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Selama kita mengingkari kemungkaran tersebut, maka kita sudah selamat. Kita tidak akan kita bisa mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita adalah mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang baik menurut siapa? Menurut agama atau menurut logika kita? Menurut agama, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus tahu yang mana yang baik. Kita harus tahu yang mana yang baik. Dan kita harus tahu yang mana yang mungkar, yang mana yang bertentangan dengan syariat. Sehingga kemudian kita bisa mengingkari kemungkaran tersebut. Contoh, bagaimana kita bisa mengingkari kemungkaran? Misal, dalam kehidupan kita ada anak orang lain berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Kemudian kita mengetahui itu. Apakah boleh kita menegur anak tersebut dengan tangan kita? Buktinya di zaman sekarang, cek di media lagi rame bagaimana guru didiskriminasi karena memukul muridnya. Bagaimana sekarang para guru tidak berani menegur anak-anak yang melanggar peraturan di sekolah karena apa? Karena takut dilaporkan ke polisi. Sekarang berapa banyak pondok pesantren yang dicontohkan dan di framing di media karena pemukulan, karena begini, karena begitu, sehingga semuanya anti kepada pesantren. Anti kepada pesantren. Ada yang bisa melakukan itu sekarang, sedangkan dia bukan anaknya? Tidak ada. Tidak ada yang berani melakukan itu sekarang. Apakah kemudian imannya sudah lemah? Kan tidak. Karena itu bukan anak kita. Kalau anak kita diperkenankan oleh Rasulullah SAW untuk memukul. Anak kalau sudah masuk ke usia balik, nggak mau sholat, pukul. Tapi pukulnya bukan mencederai, tapi hanya sekedar memberikan rasa jera, rasa takut, dan seterusnya. Ini bukti bahwa apa? Bahwa masing-masing dari kita memiliki wilayahnya masing-masing untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita membedakan yang mungkar dan yang ma'ruf? Anak-anak kita bagaimana sekarang mengetahui kemungkaran dan mana yang mungkar, mana yang ma'ruf? Sulit. Sulit sekarang.
Itu banyak sekali sekarang bagaimana anak-anak kita yang kecil-kecil ini di SD, bagaimana mereka sudah pacaran itu sudah biasa. Anak kelas 4 pacaran dan dibiarkan. Itu bagaimana sekarang? Itu sulit sekali. Kita mengenalkan itu bagaimana? Loh, yang mereka lihat apa sekarang kita cari apapun di HP ini, di gadget ini sudah ada. Anak-anak kita pun sekarang sudah bisa melihat hal-hal seperti itu. Siapa yang mendidik mereka sekarang? Bisa kita membatasi? Tidak bisa. Judi online aja banyak dekengannya sekarang. Sulit, dekengannya kuat. Itu judi online. Bagaimana dengan hal-hal yang lainnya? Yang baru saya tahu beberapa hari yang lalu, pemerintahan Australia itu justru menyetujui undang-undang anak usia 18 tahun ke bawah tidak dilarang dan tidak diberikan akses untuk mengakses media sosial. Bagus itu. Kenapa itu yang merusak? Sekarang, kalau kita, bagaimana kita bisa mengenalkan yang ma'ruf? Kita memfasilitasi. Bahkan ada yang duduk di depan ini, kalau anak lagi ribet, kita ada pekerjaan, udah nih HP, sudah ini kayak laptop, sudah nonton TV sana itu ada Netflix. Bagaimana kita? Ya kalau kita orang tua yang mengerti, bisa ngecek historinya, bisa mengeblok beberapa ini. Itu bagaimana kita mengenalkan yang ma'ruf kepada mereka. Yang baik kita tidak kenalkan, yang mungkar kita fasilitasi. Terus bagaimana kita bisa mengingkari yang mungkar? Tidak bisa, sulit. Maka sekarang bagaimana mengenalkan anak kita kepada yang ma'ruf dan mengenalkan kepada mereka ini yang mungkar harus dijauhi. Ini yang mungkar yang harus dijauhi. Maka majelis pengenalan mereka, bagaimana mengenalkan mereka kepada Rasulullah itu penting sekali. Dan sekarang itu jarang yang memfasilitasi untuk itu. Jarang yang memfasilitasi untuk itu. Berapa banyak anak-anak kita tidak tahu cara berwudu yang benar itu bagaimana? Tidak tahu jenis-jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci bagaimana? Tidak tahu najis itu bagaimana? Terus mereka keluar masuk masjid, nggak tahu. Berarti kita sholat di tempatnya yang najis dong, ada najis di tempat kita sholat. Apakah sah sholatnya? Nah itu bagaimana memfasilitasi anak-anak kita untuk tahu hal-hal seperti itu? Atau sebaiknya kita langsung buatkan aja kajian di sini, kajian pernikahan untuk anak-anak SD. Sedangkan bersuci mereka belum tahu. Maka di sini butuh pengenalan, butuh cara, butuh kita memfasilitasi mereka agar apa? Agar kita bisa mengenalkan dan mereka tahu yang mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Baru setelah itu bagaimana kita mengingkari kemungkaran. Di riwayat lain dijelaskan di sini bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu semuanya diberikan sahabat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan penolong yang selalu menolong dakwah mereka. Akan tetapi setelah sang nabi wafat, maka pengikut-pengikutnya ini menyampaikan sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh nabi tersebut atau bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh nabi tersebut. Ini namanya kemungkaran, dan tersisa sedikit orang yang membela apa yang diajarkan oleh para nabi yang meninggal tersebut. Maka orang-orang yang mengingkari dan mendakwakan kepada kebaikan tersebut, itulah yang disebut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ini adalah bukti bahwa apa? Maksud dari hadis ini adalah mutlak pengingkaran. Terus apa maksud dari
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Maksudnya adalah ada yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengingkari itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, atau dengan lisannya. Dan ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan hanya mengingkari dengan hati. Ya Allah, ini mungkar, aku mengingkarinya ya Allah, tapi aku tidak mampu merubahnya. Aku tidak mampu merubahnya ya Allah. Maka kelak di akhirat ketika kita ditanya, kenapa kamu diam ada kemungkaran? Saya sudah mengingkari ya Allah di dalam hati saya. Ini ada contoh dari ayah handa dari Profesor Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Houthi, ulama besar di Syria. Namanya Mullah Ramadan Al-Houthi. Syekh Mullah Ramadan Al-Houthi ini beliau hijrah dari Buton. Buton itu salah satu wilayah di Turki. Pindah ke Syria. Dan beliau bertetangga dengan preman, penguasa di tempat itu, dan rumahnya itu biasanya digunakan untuk kemaksiatan. Ini ada di dalam buku beliau, buku Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Houthi, Hadza Walidi, judul bukunya. Ini adalah ayahku. Jadi beliau mengenalkan tentang sang ayah. Dikisahkan di dalamnya bahwa beliau, sang ayah ini, menegur preman tersebut yang tetangganya. Setelah ditegur, rumah beliau dirusak. Setelah itu beliau gak menegur lagi bertahun-tahun. Sampai kemudian apa? Tiba-tiba preman tersebut sholat di shaf paling depan di masjid tempat sang ayah tersebut menjadi imam. Semua masyarakat bingung, termasuk anaknya bingung. Kok bisa orang ahli maksiat itu tiba-tiba sholat di shaf depan dan kelihatan khusyuknya, benar-benar khusyuk dan taubat. Setelah itu ada yang nanya ke sang ayah tersebut, apa yang kau lakukan kepada orang tersebut sampai kemudian dia sholat di masjidmu di shaf paling depan dan khusyuk, dan setelah itu dia taat terus seperti itu? Dijawab oleh sang ayah, Mullah Said Ramadan Al-Houthi, kurang lebih maknanya, demi Allah, sejak dia menolak nasihatku dan merusak rumahku, aku tidak pernah meninggalkan untuk menyebut namanya di setiap sholat malamku. Jadi didoakan terus. Ini beliau mengingkari kemungkaran dengan hati, kemudian mendoakan orang yang melakukan kemungkaran itu, sampai kemudian Allah membukakan pintu hidayah dan dia taubat, benar-benar taubat. Coba kalau kita sekarang, kita melihat kemungkaran, laknat semua isinya. Terus bagaimana orang yang melakukan kemungkaran itu mau taubat, sedangkan kita terus melaknatnya, laknat. Apakah Rasulullah seperti itu? Rasulullah tidak seperti itu. Kurang disakiti bagaimana Rasulullah? Ada yang lebih sakit, lebih berat ujiannya dari Rasulullah? Tidak ada. Bahkan tidak ada kesyirikan seperti kesyirikan orang-orang Quraisy dulu di zaman kita sekarang. Tidak ada. Mereka beriman kepada Allah, tapi meyakini di dalam hatinya bahwa setiap dari kabilah-kabilah mereka ini, kafir Quraisy ini, memiliki berhala yang menjadi perwakilan Allah untuk kabilah mereka, dan kemampuannya seperti kemampuan Allah. Ada tidak yang seperti itu di masa kita sekarang? Tidak ada. Tidak ada. Coba tanya ke siapapun dari umat ini, pasti yang mereka lakukan itu, kenapa kamu kok baca sholawat ini? Dia pasti ngomong,
karena ulama ini dulu baca sholawat ini kemudian hajatnya terkabul, penyakitnya sembuh, ini. Siapa yang menyembuhkan? Ya Allah lah. Pasti jawabannya seperti itu. Maka tidak ada yang menyekutukan Allah, itu jarang sekali. Di masa kita sekarang seperti Quraisy itu tidak ada. Ada yang seberat Rasulullah? Tidak ada. Tidak ada. Dan Rasulullah masih menginginkan mereka untuk masuk Islam. Kaum yang mengusir Rasulullah dari Makkah, ketika Rasulullah membebaskan Makkah, itu yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika Rasulullah menguasai Makkah. Fathu Makkah itu kurang lebih 2000 orang. Dan Rasulullah membagikan harta rampasan perang itu juga kepada mereka. Nah, kalau Rasulullah mendendam, harta rampasan perangnya dibagikan ke sahabat saja, bukan kepada yang mu'alaf yang belum tentu. Mungkin mereka ada yang ketakutan juga di awalnya, takut dibunuh lah, takut beginilah, takut balas dendam lah. Bahkan para sahabat mengatakan yaumul malhamah ketika itu. Ini adalah yaumul malhamah, itu hari pembantaian, kata para sahabat. Rasulullah mengatakan bukan yaumul malhamah, tapi yaumul marhamah, hari yang penuh rahmat. Coba, dari pembantaian dirubah menjadi hari yang penuh rahmat. Sehingga kemudian ada sahabat Ansar yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, saya kok dapat sedikit harta rampasan perang ini. Saya kan juga berangkat perang ini. Kok dapatnya sedikit, lebih banyak orang-orang Quraisy itu yang dapat, yang mereka baru masuk Islam lagi. Dijawab oleh Rasulullah, tidak cukupkah aku kembali bersama kalian ke Madinah dan hidup mati bersama kalian di Madinah? Ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Cinta. Apa kalian ingin aku kembali ke Makkah kemudian hidup bersama mereka? Kan tidak. Akhirnya nangis para sahabat. Sahabat Ansar yang mengatakan seperti itu nangis. Ini bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan hidup itu dengan cinta, dengan rahmat. Maka kita harus merubah kemungkaran itu dengan apa? Dengan kemampuan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka ada riwayat-riwayat yang dikatakan oleh para ulama-ulama besar. Kata Imam Ahmad juga pernah mengatakan di sini, di dalam beberapa riwayat Imam Ahmad, Imam Malik, jika penguasa sudah melakukan sesuatu, jangan diingkari. Jangan diingkari, maksudnya jangan dibantah, jangan begini. Kenapa? Karena kalian nanti akan mendapatkan masalah yang besar. Seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad itu karena berbeda dengan pemerintah pemahamannya, kemudian beliau dipenjara, dicambuk. Dan setelah itu beliau sakit. Dan sesakit-sakitnya beliau sholat malamnya 100 rakaat. Itu setelah dipenjara. Maka terkadang pengingkaran itu cukup di hati kalau kita tidak mampu. Tapi kalau mampu ya silakan. Oh, saya kan wartawan, Ustaz. Saya ingin menyampaikan kebenaran, silakan sampaikan kebenaran, tapi jangan menyalahi akhlak-akhlak agama Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mampu, ingkari dengan hati. Dan itu sudah banyak contohnya dari para ulama. Contoh konflik di Syria dulu, itu para ulama di sana berbeda pendapat. Tapi Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, putra dari Mullah Ramadan Al-Buti tadi yang saya ceritakan, beliau lebih memilih untuk tetap di Syria. Kenapa? Kata beliau, karena suara saya didengar oleh pemerintah dan saya bisa menasehati mereka dari belakang tirai yang tidak dilihat. Jadi ada ulama-ulama yang memang jernih hatinya, bisa memberikan nasihat. Dan kita sekarang tugas kita adalah mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita hanya mempunyai di hati, itu sudah cukup. Dan itu banyak contohnya dari para ulama.
Itu sudah cukup dan itu banyak contohnya dari para ulama. Semoga pengingkaran dalam hati kita tersebut didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah merubah yang tidak baik tersebut, yang mungkar tersebut menjadi ma'ruf, menjadi baik. Itu yang kita harapkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin, kemudian kita diberikan keistiqomahan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin, sehingga kemudian akan lahir generasi-generasi terbaik dari umat ini, dari kita, dari lingkup terkecil kemudian meluas sehingga menjadi generasi-generasi yang diharapkan oleh Rasulullah SAW untuk membumikan syariatnya Rasulullah SAW. Allahumma amin. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan sampai sekarang mungkin dipersilakan. Tidak ada. Jika tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.